Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan limpahan karunia kenikmatan bagi kita sekalian sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian sebagai manifestasi dan ekspresi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsisten, yakni menjalankan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segenap larangannya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Islam sebagai pembawa risalah yang berkemajuan menuju rahmatan lil alamin memberikan arah dan contoh pendidikan yang berbasis akidah, ibadah, dan akhlak sebagaimana yang diteladankan oleh Luqmanul Hakim dalam mendidik putranya dengan menekankan 5 aspek yang harus dijadikan landasan tempat berpijak bagi pengembangan wawasan keilmuan dalam rangka membangun kecerdasan dan kemandirian. Adapun kelima aspek tersebut adalah yang pertama, prinsip akidah yang bebas dari syirik. Kedua, prinsip menghormati kedua ibu bapak. Ketiga, prinsip mengenai kekuasaan Allah. Keempat, prinsip mendirikan sholat sebagai yang agama. Kelima, prinsip menjauhkan sifat sombong dan hidup sederhana atau qanaah. Kelima prinsip pokok itulah yang ditekankan oleh Allah, yang direkamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya pada surat Luqman dari ayat 13 sampai 19 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ayat ini menunjukkan bahwa akidah benar-benar merupakan fondasi dalam kehidupan. Karena bertolak dari akidah yang kuat, maka manusia akan selamat dalam perjalanan hidupnya. Apabila akidah dapat diperkokoh dengan penanaman keyakinan hidup beragama yang serius kepada anak didik, maka insya Allah mereka tidak akan gamang dan tidak akan mudah menerima sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, terutama yang berbau syirik, khurafat, tahayul, dan bid'ah. Kedua, prinsip menghormati kedua orang tua. Wasyainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin nafshaluhu fi 'amain an syukur li wa liwalidayk ilayyal masyir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada akulah kembalimu. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa betapa mulianya kedudukan ibu bapak seorang anak wajib berbuat baik kepada keduanya, lebih-lebih tatkala keduanya berusia lanjut. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan sesudah bersyukur kepadanya, kita disuruh untuk melakukan hal yang sama kepada kedua orang tua kita. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dallahi fi ridal walidain, wa syukurullahi fi syukuril walidain." Yang artinya
ridho Allah itu terletak di atas keridhaan kedua ibu bapak. Artinya keridhaan kedua ibu bapak adalah merupakan syarat mutlak untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah prinsip mengenal kekuasaan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takun mithqala habatin min khardalin fatakun fi syahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah. Innallaha latifun khabir. Yang artinya Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha mengetahui. Ayat ini menanamkan konsep kejujuran kepada anak, bahwa di mana saja manusia berada, bila dia melakukan sesuatu kebaikan atau kesalahan meskipun sebesar atom, bahkan lebih kecil dari itu, Allah pasti tahu dan akan tetap membalasnya. Yang keempat adalah prinsip mendirikan sholat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqim as-salata wa'mur bil ma'ruf wa anha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Pada prinsip yang keempat ini, Allah memesankan agar sholat jangan diabaikan, karena sholat yang didirikan akan melahirkan kekuatan dan keberanian menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan mencegah perbuatan munkar. Tentunya dimulai dari dirinya sendiri. Kegiatan sholat berjamaah setiap waktu baik di masjid atau di mushola perlu dikembangkan, sehingga menjadi sebuah simbol kekuatan umat Islam dalam rangka membangun kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. Memang melatih diri untuk mendirikan sholat tidaklah segampang hanya mengerjakan sholat, karena sholat diakui sebuah pekerjaan yang berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Sedangkan kekhusyukan tidak akan muncul bila tidak ada keyakinan bahwa kelak akan bertemu dengan Allah. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisyuhri wasyuhar fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Begitu besarnya pengaruh ibadah sholat untuk membangun sifat positif, seperti sabar yang dapat menjadi pendamping sholat sebagai penolong dalam menghadapi kesusahan hidup. Karena itu, sholat harus dijadikan prioritas dalam mendidik anak dan remaja. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, suruhlah anakmu sholat ketika dia berumur 7 tahun, dan pukullah dia jika sudah berumur 10 tahun. Hadis ini menunjukkan bahwa betapa perintah sholat harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, karena sholat adalah tiang agama dan sekaligus merupakan media komunikasi vertikal antara manusia dengan Tuhannya, dan secara horizontal antara sesama manusia. Bila pendidikan sholat dapat ditanamkan sejak dini, yakinlah bahwa anak dan generasi muda kita akan menjadi generasi yang sholat dan sholihah, jujur, disiplin, bersih, dan bertanggung jawab. Kelima, prinsip tidak sombong dan hidup sederhana atau qanaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusaqqir qaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan kamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Wa qafid fi masyika mardud min sautika inna ankaral aswati la sawtul hamir. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu.
sesungguhnya seburuk-buruk suara piala suara keledai. Ayat ini mengingatkan kepada kita agar hidup ini diwarnai oleh sifat rendah hati, rendah diri, dan sederhana, jauh dari sifat sombong, congkak, dan takabur. Karena sifat demikian adalah milik syaitan yang dikutuk oleh Allah. Oleh karenanya, anak harus dididik sejak dini agar sadar diri bahwa sebenarnya manusia tidak punya apa-apa. Semua yang ada pada dirinya hanya titipan atau pinjaman sementara, dan toh pada waktunya nanti akan diambil kembali oleh pemiliknya. Insya Allah, bila landasan akidah syariah dan akhlak telah kuat, maka selamatlah bangsa dan negara kita. Tapi bila hal ini masih diabaikan, maka bangsa dan negara kita tentu akan menemui kehancuran, karena semakin lemah, keropos, dan tidak berdaya. Mudah-mudahan kita terhindar dari bahaya laten dan yang semakin menggerogoti dan mengkhawatirkan itu. Demikianlah khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha la'allakum tuflihun wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna malaikatihi wa ayyahu bil mu'minin min ibadihi faqala azza min qa'il inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat. Ya qadiyal hajat rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna 'alana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Insyaallah. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Ma ta'aqaba al-layl wan nahar. Allahu Akbar. Mushtaraha at-taibuna ma Allah subhanahu wa ta'ala. Fashafa'a anhu wa taba wa ghafar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhana rabbi mil'al mizan. Subhana musabbihi fi kulli makan. Subhana man adkhala ibadahul mu'minin ilal jinani. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahi hamdan kafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanallahumma la uhsi sana'an 'alaika kama afnaita 'ala nafsik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa shafiyyuhu wa khaliluhu khairu nabiyyin arsalahu Allah lil 'alamin basyiran wa nadhiran. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salata wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala azza man qa'il qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Hadirin sedang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kita baru saja berpisah dengan bulan Ramadan. Ramadan telah pergi dan kita tidak pernah tahu apakah akan berjumpa lagi dengannya di tahun berikutnya atau tidak. Dengannya di tahun berikutnya dalam menjalani Ramadan setidaknya ada dua kelompok jenis manusia yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah orang yang mengerti dan mengetahui hak-hak Ramadan sebagaimana mestinya. Mereka puasa di siang harinya, beribadah di malam harinya, dan makan dari harta yang halal, menjauhi kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersungguh-sungguh beribadah dengan tujuan meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang pagi ini mendapatkan upah atas segala jerih payah yang mereka kerahkan. Kelompok orang dari jenis yang pertama ini adalah Ahlullah. Mereka akan menjadi orang spesial di hadapan Allah pada waktu bumi ini sudah diganti, bukan berbentuk bumi, langit sudah berganti, tidak sebagaimana langit yang kita saksikan. Dunia ini sudah rusak luluh lantak, di mana para manusia memasuki era baru akhirat. Hasil tanaman amal hamba mulai ditampakkan. Puluh keringat ibadah mereka selama di dunia akan dibayar gajinya dengan ganjaran yang berlipat ganda. Wa innama tawaffawna ujurakum yaumil qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa dakhala jannata faqad faz. Yang artinya, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Quran surat Al-Imran ayat 185. Orang-orang yang beriman menjalani puasa dengan baik, malah akan tampak yang gembira, bersukacita, menikmati anugerah yang begitu agung, yaitu bisa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujuhun yauma idin nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu atau hari kiamat ada yang berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhannya lah mereka berseru. Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Pada hari itu pula para malaikat gembira melihat orang-orang mukmin. Mereka masuk ke surga dari semua pintu-pintu yang disediakan atas buah kesabaran mereka menahan hawa nafsu makan, minum dan maksiat lain di bulan Ramadan. Serta mereka juga sabar menjalankan ibadah malam dan ibadah lain, sehingga atas kesabaran mereka dikatakan Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Artinya,
malaikat itu mengucapkan kesejahteraan buat kalian, yakni pahala ini berkat kesabaran kalian waktu kalian di dunia, maka alangkah baiknya tempat kesudahan ini akibat dari perbuatan kalian itu. Quran surat Ar-Ra'd ayat 24. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan di dalam bulan Ramadan ada 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada satu umat pun sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu pada malam pertama Ramadan Allah memandang kepada semua umat Muhammad, barang siapa pernah dipandang oleh Allah tidak pernah disiksa selamanya. Kedua, mulut orang yang berpuasa ketika masuk di sore hari hanya secara hakikat menjadi lebih harum daripada minyak kasturi. Ketiga, setiap sehari semalam selama Ramadan para malaikat memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, Allah berfirman kepada surga, persiapkan tempatmu, hiasilah dirimu dengan perhiasan yang indah untuk hamba yang meluangkan diri meninggalkan kerepotan atau hiruk pikuk duniawi, kemudian sibuk menuju kepada kemurahanku. Dan ini yang paling penting, hadirin yang kelima, pada malam terakhir bulan Ramadan Allah mengampuni dosa mereka semua. Mendengar Rasulullah SAW menyatakan tentang pengampunan dosa ini, salah satu sahabat lalu bertanya kepada baginda Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadr? Apakah karena mereka memperoleh malam Lailatul Qadr ya Rasulullah?" Maka Rasul menjawab, "Qala la, alam tara ilal ummalin ya'malun fa idza farahu min a'malihim afu ujurahum." Yang artinya, bukan, apakah kamu tidak melihat para karyawan yang sedang bekerja, ketika mereka telah menyelesaikan tugas mereka, tentu mereka akan mendapatkan gajian. Pada intinya, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat As-Sajdah ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang artinya, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kelompok atau jenis manusia yang kedua adalah orang-orang yang tidak menghormati Ramadan dengan baik. Kelompok ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah atas dasar sombong. Mereka tidak mau puasa dan lain sebagainya karena tidak percaya kepada perintah Al-Quran dengan faktor keangkuhan di hati mereka. Orang-orang yang seperti ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 40 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' La tufattahu lahum abwabas samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yaljal jamalu fi sammil hiyat. Wa kadzalika najzil mujrimin. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Satu kelompok lagi adalah orang-orang yang tidak berpuasa, tidak memenuhi hak Ramadan dengan baik, namun tidak disadari dengan kesombongan. Mereka orang-orang yang sembrono dalam menjalani hidup, namun dalam hati mereka tertancap keyakinan bahwa yang mereka lakukan adalah kesalahan, maksiat kepada Allah. Akan tetapi mereka merasa kalah dengan serangan nafsu amarah mereka. Mereka adalah termasuk orang yang lemah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa khuliqal insanu dha'ifa, yang artinya manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Pada kelompok ini, ketika mereka meninggalkan kewajiban puasa, misalnya mereka sembari bermunajat kepada Allah, ya Allah, saya sedang sembrono, tidak mengindahkan perintahmu. Kami kalah dengan godaan hawa nafsu. Godaan saya teramat berat. Semoga engkau mengampuni kami. Terimalah taubat kami. Maka tidak diragukan lagi, Allah pasti akan mengampuni mereka. Sebab Allah Maha Pengampun, meskipun kewajiban seperti qada puasa dan lain sebagainya tetap harus dijalankan. Pada suatu hadis qudsi sahih, Allah berfirman, adnab abdun dan faqala Allahumma ighfirli dambi, faqala Allah tabaraka wa ta'ala adnaba abdi damban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru damba wa ya'khudhu bidambi thumma ata fa'adnaba faqala ay rabbi ighfirli dambi, faqala tabaraka wa ta'ala adnaba abdi damban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru damba wa ya'khudhu bidambi thumma ata fa'adnaba faqala ay rabbi ighfirli dambi, faqala tabaraka wa ta'ala adnaba abdi damban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru damba wa ya'khudhu bidambi qad ghafartu li 'abdi fal yaf'al ma syaa. Artinya, ada hambaku yang melaksanakan dosa, lalu ia berdoa, ya Allah, ampunilah dosa kami. Lalu Allah bersabda lagi, ada hambaku yang melaksanakan dosa, ia sadar, tahu bahwa dia punya Tuhan yang Maha mengampuni dosa. Ia melakukan dosa lagi, ia berdoa lagi, ya Allah, ampunilah dosa kami. Lalu ia berdoa, ya Allah, ampunilah dosa kami. Lalu Allah bersabda lagi, ada hambaku yang melaksanakan dosa, ia sadar, tahu bahwa dia punya Tuhan yang Maha mengampuni dosa. Ia melakukan dosa lagi, ia berdoa lagi, ya Allah, ampunilah dosa kami, aku ampuni hambaku. Maka lakukanlah apa saja yang ia mau. Muttafaqun alaih. Hal penting yang perlu dicatat pada hadis ini adalah, jika ada hamba melaksanakan dosa dengan diikuti perasaan diwasi oleh Allah selalu dan kemudian menyesali, tiba-tiba mengulangi lagi dan seterusnya, namun ia selalu meminta ampun kepada Allah seraya merasa bersalah dan meyakini bahwa Allah Maha Pengampun, Allah akan mengampuni mereka. Dosa yang sangat besar adalah apabila ada orang bermaksiat kepada Allah, namun motifnya ia sombong kepada Allah, tidak mau merunduk dan mengakui kesalahannya kepada Allah. Padahal nyata-nyata yang ia kerjakan adalah kesalahan. Dosa yang seperti ini sangat berbahaya. Berbeda apabila dalam hati kecil selalu merasa bersalah, namun terkadang tergelincir secara berulang-ulang dan meminta ampun, gelisah, menyesal dan bertobat terus. Walaupun berulang akan diampuni Allah, karena memang manusia tempatnya kelemahan. Ia tidak bisa membenteng pribadinya masing-masing secara 100%. Masing-masing sesuai dengan kekuatan iman yang tidak sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada pagi yang sangat indah ini, kami mengajak kepada saudara-saudara sekalian, marilah kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan, berupa kita bisa menjalankan puasa sebulan penuh beserta ibadah malam-malamnya. Kita patut bergembira atas anugerah dan rahmat Allah tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Yunus ayat 85. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Apabila di antara kita ada yang tidak memenuhi Ramadan dengan sebaik-baiknya, marilah kita bermunajat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sebagai konsekuensinya, secara syariat, apabila ada yang meninggalkan puasa, seharusnya puasa yang ditinggalkan untuk diqadha atau diganti puasa pada hari yang lain. Mari kita berdoa, semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah serta inayahnya, supaya kita dan keluarga kita selalu menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Pada puncaknya, kalau saat kita akan menghadap Allah Sang Pencipta, kita akan meninggalkan dunia ini dengan keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wa qur rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wahdahu sadaqa wa'da wa a'azza junda hazmal ahzab wa'ada. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahiba anja rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa mawala amma ba'da fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlakal kafira wad dhalimin. Allahumma la tasrif alaina bi dhunubina min man la yakhafaka wa la yarhamna. Allahumma ij'al baldatina Indonesia baldatan thayyibatan tajri fiha ahkamaka wa rasulika birahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafal laili wan nahari laayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Syahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyyan. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mutashifu bil makarimi kabarat ibarat wa syabiyah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadaqal wa'du wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fadiyya. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala wa min ayatihi al-laili wan nahar asy-syamsu wal qamar wa min ayatihi al-laili wan nahar asy-syamsu wal qamar la yasjudu lisyamsi wa la lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jamaah sholat gerhana matahari yang berbahagia. Setiap orang di antara kita, terutama yang hadir dalam majelis ini, sudah mengimani bahwa keberadaan alam semesta ini beserta segenap isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik berupa struktur skala makro, alam semesta mulai dari galaksi, gugusan bintang, bintang, sehingga sistem keplanetan atau tata surya. Yang banyak di antaranya membutuhkan teleskop raksasa dengan teknologi tercanggih yang ada pada saat ini agar bisa kita lihat. Banyak pula di antara yang berkas cahayanya membutuhkan waktu ratusan ribu tahun, jutaan tahun, bahkan ratusan juta tahun untuk sampai di bumi kita. Di mata kita meski melesat dengan kecepatan cahaya. Demikian pula struktur skala mikro, alam semesta yang melingkupi molekul, atom, proton, elektron hingga partikel-partikel ultrasonik lainnya, yang semuanya tidak bisa kita saksikan meski telah mengerahkan mikroskop dengan pembesaran terkuat yang dipotong teknologi tercanggih pada saat ini. Namun dapat kita rasakan dan manfaatkan
gejala-gejala keberadaannya. Semuanya adalah makhluk Allah dan tidak satu pun yang lepas dari sunnatullah. Inilah makna Allah sebagai Rabbul Alamin, pemilik sekaligus penguasa dari seluruh keberadaan. Al-Khaliqu kulla syai', pencipta segala sesuatu. Apapun dan siapapun, baik yang sudah kita ketahui hingga saat ini maupun yang belum, Allah menciptakan segala sesuatu adalah tidak lain sebagai ayat atau tanda akan keberadaannya. Dalam khazanah Islam telah lazim kita dengar tentang istilah ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Yang pertama merujuk pada ayat-ayat berupa firman Allah dalam wujud Al-Quran, sedangkan yang kedua mengacu pada ayat berupa ciptaan Allah secara umum mencakup alam semesta beserta segenap isinya, termasuk diri manusia sendiri. Dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sallihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Artinya, kami Allah akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda ayat kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Quran surat Fussilat ayat 53. Peristiwa gerhana matahari yang sedang terjadi saat ini, yang sedang kita saksikan saat ini, sesungguhnya juga tak lebih sebagai tanda atau ayat. Kita patut bersyukur mendapat kesempatan melewati momen-momen indah tersebut. Dan kita juga bersyukur pada saat ini memiliki pengetahuan lebih baik dalam gerhana matahari. Ilmu falak menunjukkan gerhana matahari terjadi akibat kesejajaran matahari, bulan dan bumi dari perspektif 3 dimensi dengan bulan berada di tengah-tengah keduanya. Kesejajaran itu adalah buah pergerakan bulan mengelilingi bumi dan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Baik bulan dan bumi bergerak secara teratur mengikuti sunnah Allah. Beberapa gerhana matahari menjadi penanda peristiwa penting. Gerhana matahari cincin 23 Januari 632 Masehi bertepatan dengan wafatnya Ibrahim, putra Rasulullah SAW yang masih bayi. Sebagian orang mengira ada hubungan antara kedua peristiwa itu. Sampai Rasulullah SAW menjelaskan, gerhana tidaklah berhubungan dengan hidup matinya seseorang. Karena bulan dan matahari adalah dua dari sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerhana matahari total 24 November 569 Masehi nampak di kota suci Makkah dan terjadi berdekatan dengan masa kelahiran Rasulullah SAW. Gerhana matahari total 9 Mei 1533 sebelum Masehi bertepatan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam berada di tanah Palestina. Dan gerhana matahari cincin 30 Oktober 1207 sebelum Masehi bertepatan dengan puncak penaklukan tanah Palestina oleh pasukan pemimpin Nabi Yusya. Jamaah sholat gerhana matahari yang berbahagia, jika kita sering mendengar anjuran mengucapkan tasbih Subhanallah kala berjejak kagum, maka sesungguhnya itu adalah manifestasi bahwa segala sesuatu bahkan yang menakjubkan sekalipun harus dikembalikan pada keagungan dan kekuasaan Allah. Kita dianjurkan untuk seketika mengingat Allah dan menyucikannya dari godaan keindahan lain selain Dia. Bahkan Allah sendiri mengungkapkan bahwa tiap sesuatu di langit dan di bumi telah bertasbih tanpa henti sebagai bentuk ketundukan kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 1 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Artinya, semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sementara dalam surat Al-Isra ayat 44 dinyatakan, Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihi wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la yafqahuna tasbihahu innahu kana haliman ghafura. Artinya, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka, sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Jemaah sholat gerhana matahari yang berbahagia, apa konsekuensi lanjutan saat kita mengimani, menyucikan dan mengagungkan Allah? Tidak lain adalah berintrospeksi betapa lemah dan rendah diri ini di hadapan Allah.
Artinya meningkatnya pengagungan kepada Allah berbanding lurus dengan menurunnya sikap takabur, angkuh atas kelebihan-kelebihan diri dalam aspek apapun. Betapa kecilnya umat manusia dapat dilihat dari kajian ilmu pengetahuan modern. Galaksi Bima Sakti kita hanyalah satu dari miliaran galaksi yang menyusun alam semesta ini. Tata surya kita hanyalah satu dari miliaran sistem keplanetan dalam galaksi Bima Sakti kita. Bahwa planet bumi kita pun tidak ada apa-apanya dibandingkan misalnya planet Jupiter. Jika planet bumi saja hanya sebintik debu di jagat raya, apalah artinya dengan kita manusia. Lebih menolak lagi bahwa segala hal yang membentuk galaksi dan bintang-bintang hingga sebutir debu dan virus hanyalah bagian dari 4% materi yang telah diketahui pada saat ini. 96 sisanya sama sekali belum kita ketahui apa bentuknya dan sifat-sifatnya. Keagungan Allah Subhanahu wa taala yang dinyatakan dalam ayat-ayat kauniyahnya tersebut seharusnya mengarahkan kita kepada ketakberdayaan diri, sehingga memunculkan sikap merasa bersalah dan bergairah memperbanyak istighfar. Dalam peristiwa gerhana matahari ini pula kita dianjurkan untuk menyujudkan ke seluruh kebanggaan dan keagungan di luar Allah. Sebab pada hakikatnya semua hanyalah tanda. Momen gerhana matahari juga menjadi wahana guna memperbanyak permohonan ampun, tobat, kembali kepada Allah sebagai wasal dan muara segala keberadaan. Semoga fenomena gerhana matahari kali ini meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan hati kita untuk ikhlas bersama, serta menjaga kita untuk selalu ramah terhadap alam sekitar kita. Wallahu a'lam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amri wa nahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidiyata wa ansur man nasharal din wa dul man qadara al muslimin wa dammir a'da'ad-din wa kalamatika ila yaumiddin. Allahumma dafa' anna al-bala' wal waba' wal zalazila wal mahan wa su'al fitnah wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولذكر الله أكبر. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa syuhran wa kana rabbuka qadira wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad afdalal khalqi wal wara wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman katsiran amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usyaikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna nikaha sunnatun min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ama wallahi inni la akhshakum minallahi wa atqakum walakin asumu wa uftiru wa usalliya wa arqutu wa atazawwajun nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni wa qala aidan ya ma'syaras syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil bashari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wija'un wa qala aidan khairun nisa'i imra'atun idza nadarata ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa in ghibta anha hafadatka fi malika wa nafsiha wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum wa qala aidan wa ankihul ayyama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa liwalidayya wa limasyayikhi wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul 'azim.